رأيتم هذه؟ نعم أستاذ. نعم أستاذ. طيب. آه هذا هو الوسائل التعليمية، وسائل التعليم المعاصرة واستخدامها في تعليم اللغة العربية. هذا بمعنى أن الوسائل التعليمية نقول باللغة الإندونيسية media pembelajaran. اليوم هناك شيء مهم في تعليم اللغة. إذا أما نتعلم في السنة 90 مثلا وتكلمنا عما يتعلق بالوسائل التعليمية، فهذا غير جيد. ممكن أو نقول إن هذا الأكاديمية بالتكنولوجيا هذا شيء مهم في تعليم اللغة العربية. ولا يجوز أن نقول ولا يجوز أن نعلم اللغة بدون الوسائل. عرفنا يا إخواني الأعزاء، هل عرفتم ما يتعلق بperangkat pembelajaran؟ هذه ما يسمى بالperangkat pembelajaran يتكون من 5 أشخاص، من 5 أشياء. Teman-teman semuanya, yang sekarang kita kenal eh, sangat dibutuhkan oleh guru itu, setiap guru pembelajaran. Apa saja perangkat pembelajaran itu? Saya sebutkan 5 itu. Yang masuk di perangkat pembelajaran apa saja? Satu, modul Modul ajar. ajar. Modul ajar itu dulu sebelum kurikulum Merdeka atau sebelum kurikulum 2000, ya sebelum kurikulum Merdeka itu dianggap disebut perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, di samping kita punya modul ajar atau perencanaan pembelajaran, yang kedua kita harus punya bahan ajar. Bahan ajar itu adalah materi yang akan dibuat ngajar, buku dan segalanya. Nah, yang ketiga syaratnya adalah Media pembelajaran. ya media pembelajaran. Media pembelajaran itu namanya al-wasail ta'limiyah. Nah, media itu ada dua, ada al-wasail ta'limiyah yang manual, ada media pembelajaran yang elektronik. Nah, karena sekarang zaman kita sudah zaman-zaman elektronik, maka kita mengembangkan yang kedua adalah at-ta'lim al-lugha al-arabiyyah ala asas teknologi. Nah, apa yang keempat di perangkat pembelajaran? LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD itu bukan LKS seperti yang sekarang beredar di sekolah-sekolah kita. LK itu ada lembar kerja. Kenapa ganti PD? Dulu namanya LKS sebelum kurikulum 2013. Karena dulu ketika KBK masuk kurikulum yang sebelumnya itu di aturan disebutkan siswa, bukan peserta didik. Tapi ketika terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen atau Undang-Undang Sisdiknas itu mereka sebut kemudian siswanya disebut dengan peserta didik. Maka disebut lembar kerja. Eh, yang kelima itu ada asesmen pembelajaran. Jadi ada 5. Jadi kalau kita sebutkan perangkat pembelajaran itu 5. Modul ajar, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat lembar kerja peserta didik, yang kelima asesmen. Nah, wabal farqu bainahuma, apa perbedaan antara lembar kerja peserta didik dengan asesmen? Siapa yang bisa? Mal farqu bainahuma. Apa itu? Oke, oke, oke. Tes atau non tes? Bagus. Jadi
kalau itu ada yang harus pada saat saat proses pembelajaran. Untuk apa? Untuk memahamkan materi. Contoh, kita berikan video. Anda sudah membuat video, film, pokoknya. Kemudian di film itu Anda mau ngajar istimak. Maka ketika Anda berikan film, yang harus dibutuhkan oleh siswa adalah lembar kerja. Apa yang akan Anda tugaskan dengan film itu? Kalau Anda cuma coba sekarang tonton video ini. Ditonton selama 1 jam nonton film, tapi di bawahnya ada subtitlenya. Maka ketika ada subtitle itu berarti apalagi tidak ada lembar kerja, maka sama dengan saat itu Anda menyuruh siswanya nonton. Tidak menyuruh siswanya belajar istimak. Maka kalau Anda belajar mengajar istimak, maka yang harus Anda lakukan adalah memberikan lembar kerja. Diberikan film, kemudian apa yang dilakukan? Itu dibuatkan namanya di dalamnya ada petunjuk penggunaan petunjuk lembar kerja. Jadi ada lembar kerja peserta didik, di atasnya ada judul. Ya. Coba amati video berikut. 2, tuliskan apa yang Anda dengar dari video tersebut. Tetapi kalau video itu akan menjadi istimak, jangan menggunakan video 30 menit atau bahkan kasih tontonan video 1 jam atau 2 jam, ada film Ar-Risalah mungkin Anda berikan. Jangan. Apalagi videonya di bawah ada subtitlenya, itu gak jadi istimak. Walaupun Anda menyuruh siswanya untuk menganalisis video tersebut. Jadi ada 5 ya. Jadi kalau yang asesmen untuk menguji setelah proses pembelajaran. Ya, jadi asesmen itu kalau di kurikulum Merdeka itu ada yang asesmen awal yang kita sebut dengan asesmen diagnostik, ada yang setelah proses pembelajaran yang kita sebut dengan asesmen formatif, ada yang asesmen yang di akhir semester atau akhir beberapa materi yang kita sebut dengan asesmen apa? Asesmen dalam kurikulum Merdeka ada 3. Tuh, asesmen, diagnostik, Asesmen sumatif. Formatif, Sumatif. sumatif. formatif, sumatif. Jadi Sumatif. sumatif itu di akhir. Ya, ya itu sumatif di akhir. Tab, نواصل عما يتعلق بالوسائل التعليمية. ما المراد بالوسائل التعليمية؟ من يستطيع أن يعبر بكلامك ما هي الوسائل التعليمية؟ Kalau LKPD untuk memahami materi, maka media pembelajaran sebenarnya adalah sarana prasarana juga alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi, untuk menyampaikan pesan. Itu hampir sama. Hanya kalau lembar kerja itu berisi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dengan kegiatan tersebut. Tapi kalau media adalah segala sesuatu yang dipakai, yang digunakan oleh guru sebagai pengantar untuk memahamkan materi. Itu namanya media pembelajaran. Ya, jadi kalau Anda menggunakan media pembelajaran, siswanya tambah mumet, tambah nggak paham, itu berarti Anda tidak menggunakan media pembelajaran. Tapi itu menggunakan materi yang bikin bingung siswa. Jadi media itu harus membuat siswa lebih paham tujuannya. Nah, coba sekarang, kaifa ikhtiyaruha al-munasab bimaddati daras, bagaimana cara memilih media? Maka yang pertama litahfizir tullab ala ta'allum. Jadi kalau media itu tujuannya yang pertama untuk memberikan motivasi kepada siswa. Kalau Anda memberikan media malah siswanya tambah malas dengan media yang Anda berikan, maka sebenarnya itu bukan media. Yang kedua, tsani litashili fahmil mawad ad-dirasiyah min qibali tullab. Itu menjadi fasilitas, menjadi penggugah kepada siswa untuk memudahkan memahami materi. Contoh,
Anda mau mengajarkan tentang al-qawaid, huwa asmaul madza ad-dhamair masalan wa al-af'al. Jadi Anda berikan seperti huwa, surut, huwa. Kemudian keluarlah fi'il yadhhab. Jadi iyanya berubah. Nah, ini sudah tampil huwa yadhhab. Kemudian bagaimana kalau beruntuk hiya? Hiya, maka nanti iyanya itu diganti menjadi tak. Itu proses bagaimana mengenalkan materi tentang eh, fi'il sesuai dengan domir tetapi dengan menggunakan media. Nah, sekarang sudah banyak Anda bisa menggunakan media-media yang begitu menggunakan PowerPoint, tapi ketika di slideshow Anda buatkan hyperlink. Kemudian yang ketiga, litahqiqi at-ta'allum az-zati al-munazzam. Ya, jadi media pembelajaran itu bisa menjadi self-regulated learning. Ya, jadi pembelajaran mandiri. Jadi Anda bisa memberikan materi kepada siswa, membuat media pembelajaran yang siswa bisa belajar secara individual. Saya punya di Play Store namanya Arabizi. Itu aplikasi yang bisa dipakai. Atau saya membuat salah satu aplikasi berbasis website yang siswa bisa belajar mandiri. Nah, itu tujuan yang ketiga. Apa yang terakhir? Litahsini jaudat ta'allum. Ini yang paling esensi dalam proses pembelajaran adalah untuk memperbaiki, untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Jadi, hadhihi al-arba'a limadza nakhtar limadza yahtaju al-mudarris lil wasail at-ta'limiyah. Jadi kalau ditanya, media pembelajaran itu tujuannya untuk memahamkan materi. Kalau ada media pembelajaran dipakai oleh guru, siswanya tambah mumet, tambah tidak paham, tambah ribet, itu berarti bukan media. طيب أنواع التكنولوجيا التعلم في تعليم اللغة العربية هذه هي الإخوة الأعزاء بعض تكنولوجيا التعلم في تعليم اللغة العربية. عرفنا أن في تعليم اللغة العربية هناك keterampilan. Ya. هناك المهارات اللغوية. أي هذه المهارات الأول؟ Istimewa. الاستماع. الاستماع حسب الترتيب، نعم. الاستماع، والثاني الكلام. بعد الاستماع الكلام، والثالث Al-qiraah. القراءة، والأخير Al-kitabah. الكتابة. هذه هي الأربعة على الترتيب: الاستماع والكلام، القراءة، الكتابة. إذا لابد علينا أن نفهم هذه المهارات الأربعة لتعليم اللغة العربية: الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. وهذه الأربعة نستطيع أن نعلمها بالوسائل التعليمية. كيف نعلم الاستماع، وكيف نعلم الكتابة، وكيف نعلم الكلام، وكيف نعلم القراءة بالوسائل التعليمية على أساس التكنولوجي. طيب نشوفنا هذه هي بعض الأدوات التكنولوجية في تعليم اللغة العربية. Ini adalah beberapa aplikasi yang bisa Anda pakai dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Ya. Aplikasi ini adalah aplikasi dasar. Ini aplikasi belum jadi. Ya. Jadi aplikasi ini bukan jadi contoh. Ada 3 aplikasi yang sudah jadi di sini yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran. Yang pertama ini adalah aplikasi saya yang saya buat, namanya Harabizi. Mohon maaf saat ini di Play Store sudah tidak bisa diakses karena ada perbedaan aturan. Kemudian yang kedua adalah Mlets Arabic. Ini adalah aplikasi kedua saya yang saya buat, namanya Multilingual Auto Translation System. Ini adalah aplikasi jadi berbasis web. Nah, yang ketiga yang aplikasi jadi ada kita dengar namanya Duolingo. Nih, 1, 2, 3. Ini adalah aplikasi jadi yang sudah ada,
yang sudah bisa dipakai oleh siapa saja dalam proses pembelajaran. Ya, ini kita kenal ada nih, ini yang pertama, ya, Arabizi, Let's Arabic, kemudian Duolingo. Ini adalah aplikasi-aplikasi jadi. Nah, sementara kita kenal ada beberapa aplikasi yang dasar. Artinya, Anda bisa membuat aplikasi Istimak, Kalam, Qiraah, Kitabah dengan beberapa aplikasi ini. Nih, kalau Anda mau membuat ini, sekarang ada Canva. Canva bisa dipakai dengan Anda bisa mengajar, bisa membuat apapun yang bisa Anda pakai. Ya, mau mengajar istimak, mau mengajar kalam gitu. Kemudian yang kedua ada Google Site. Kalau Anda sekarang mau bikin media pembelajaran berbasis website, ya Anda bisa menggunakan Google Site. Ya. Ada Prezi. Prezi itu hampir sama dengan PPT ya. Nah, tapi model yang lain. Nah, ada yang berikutnya ada Book Creator. Anda bisa membuat media pembelajaran atau bahan ajar berbasis IT menggunakan Book Creator. Ya. Ada yang berikutnya iSpring Suite. iSpring Suite itu biasanya dipakai ketika Anda menggunakan PPT, PowerPoint, tapi pengen dijadikan aplikasi. Ya. Ya, hampir sama juga dengan PPT, iSpring Suite. Kemudian ini ada Duratun. Ya. Ada Replit. Ya. Ada yang pernah tahu ini, teman-teman semuanya? Replit ini sebenarnya hampir sama dengan berbasis web. Hanya saja bedanya, kalau di Replit, Anda bisa membuat website, tapi dengan eh, perintah Anda, sama dengan di ChatGPT. Jadi dia membutuhkan perintah yang jelas, yang lengkap, dia akan membuatkan sendiri webnya. Kemudian ada Plotagon, ini hampir sama dengan beberapa aplikasi yang ini. Ada Smart App Creator. Nih, teman-teman yang mau membuat media pembelajaran berbasis aplikasi yang nantinya keluar menjadi APK. Jadi nanti keluarnya APK, Android. Ya. Nah, beberapa hal inilah yang bisa Anda pakai. Saya coba salah satunya. Jadi nanti saya akan ngajar di 2 kali ya. Saya kira nanti ketika beberapa hal Anda bisa bawa laptop nanti biar kita bareng bisa-bisa lihat. Oke, saya akan coba salah satu dengan menggunakan ini ya. Ada Mlets Arabic yang saya coba. Kelihatan di layar Anda tampil? Belum, Ustaz. Belum berubah ya. Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Ya, Sudah, ini Ustaz. materi yang saya buat namanya belajar bahasa Arab. Mlets Arabic. Mlets Arabic adalah dari singkatan dari Multilingual Auto Translation System. Kenapa disebut Multilingual Auto Translation System? Karena kita akan belajar kalau kita orang Indonesia, maka teks ini akan berbahasa Indonesia. Ya. Toh. Kalau ini kita berbahasa Inggris, maka semuanya berubah menjadi bahasa Inggris. Artinya pengantarnya, ya, eh, terjemahannya. Maaf. Kalau kita orang Malaysia, orang Melayu, maka ini akan berubah menjadi bahasa Melayu. Nah, kita coba yang berbahasa Melayu mulai belajar. Ya, ini sebenarnya berangkat dari sebuah penelitian saya tentang Arabizi, metode Arabizi. Metode Arabizi adalah metode dengan 4 langkah belajar bahasa Arab. Apa itu 4 langkah belajar bahasa Arab? Yang pertama, ad-dhamir at-tawasuli, dhamir komunikatif. Yang kedua adalah taghyir al-af'al yang kedua adalah asmaul istifham. Ya. Faham asmaul istifham, memahami kata tanya.
Nah, yang ketiga adalah taghyir al-af'al munasibah bid-dhamair. Perubahan kata kerja mengikuti dhamir. Yang terakhir ada al-mufradat yang saya sebut dengan al-mufradat at-takamuliyah, ya, kosakata integratif. Nah, ketika Anda membuat begini, maka nanti kita akan lihat bagaimana caranya diklik. Masih tampil? Nah, di sini ada video. Media yang harus Anda pakai, kenapa harus ada video? Video itu adalah pedagogik. Kalau Anda kalau Anda kenal sekarang kita kenal namanya TPEC. TPEC itu singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi dalam proses pembelajaran berbasis IT itu harus ada tiga. Satu harus ada teknologi, TPEC, P-nya yang kedua pedagogical. Nah, pedagogical ini ya ini ada petunjuk pembelajaran, video pembelajaran. Nah, yang ketiga itu adalah konten, materinya. Jadi kalau di Melek Arabic ini sudah terpenuhi TPEC itu. Satu sudah ada materi, yang kedua sudah ada teknologi, yang ketiga sudah ada pedagogik. Apa itu pedagogikal? Materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab. Namanya pembelajaran di situ ada pengantar, ada bagaimana mengajar, ada strateginya, ada evaluasinya. Nah, coba kita lihat ini. Datang ke aplikasi Baik Arabic. Program aplikasi untuk belajar Arab bagi Ini empat karena kita pelajar. berbahasa, karena kita orang Melayu. Translation system. Contoh ya, kita orang Malaysia, orang Brunei. Misalnya. Kalau kita orang Inggris, maka nanti materinya ketinggal ganti. Digunakan. Ya. Maka medianya berubah. Jadi yang awalnya berbahasa terjemahnya berbahasa Melayu, maka akan berubah menjadi bahasa Inggris. Ya. Ini sebenarnya kita mengajarkan bahasa Arab. Jadi bahasanya bahasa Arab. Cuman karena yang penggunanya adalah orang non-Arab, yang itu orang berbahasa Inggris fisiknya, maka kita menggunakan pengantar ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau kita berbahasa Indonesia tinggal diganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini berbasis web. Jadi kalau teman-teman nanti mengembangkan, buatlah yang berbasis web. Aplikasi Lens Arabic. Program aplikasi. Nah, di aplikasi ini kita coba ada beberapa materi yang akan diajarkan. Karena ada materi ini agar memenuhi pembelajaran. Ada belajar, ada mendengar, ada berbicara, ada menulis. Nah, coba kita lihat yang belajar. Nah, jadi ketika belajar, maka nanti ini ketika diklik dia akan keluar suara. Iya. Nah, ini. Huwa. Ya, ini. Enti. Ya. Enta. Nah, jadi ini akan belajar secara mandiri. Ini yang kita tadi disebutkan a self-regulated system. Ya. Atau self-regulated learning. Ya. Jadi belajar mandiri. Tapi kalau yang di teori yang saya kembangkan, kita kenal dengan self-study app namanya. Self-study app itu adalah belajar mandiri berbasis aplikasi. Nah, ini kalau teman-teman nanti mengembangkan menggunakan web. Jadi kita tinggal berkreasi dari beberapa teknologi yang sudah ada. Baik, coba bagaimana kalau umpamanya kita di era sekarang yang sudah eh, terbiasa dengan Canva. Ada yang punya background laptop Anda begini? Kalau Anda mau membuat background yang begini, Anda tinggal masuk ada aplikasi miliknya Chrome. Ya.
biar nanti tampilannya keren, sudah ada ininya, ada di mana, sudah ada kebutuhan AI tool yang dibutuhkan AI. Kalau Anda mau menggunakan mencari data di sini ada, ya. Bahkan di sini ada nama Anda yang bisa Anda tuliskan. Jadi eh, ini Anda bisa pakai. Nah, apa aplikasinya? Ini nama aplikasinya kita pakai yang ini. Lihat tadi ya. Tampil yang desktop tadi atau sudah kelihatan material Unit tab? Lihat Ustaz. Sudah terlihat, Ustaz. Yang material Unit tab. Daftar. Oke, jadi bisa Anda ini masukkan di Chrome Web Store-nya, kemudian di Add Chrome. Anda bisa coba. Oke, bagaimana kalau Canva? Saya akan buat Canva. Bagaimana membuatkan Canva dalam proses pembelajaran bahasa Arab berbasis IT? Ketika Anda mau mengajarkan bahasa Arab berbasis IT, tapi menggunakan basic Canva. Oke, kita coba ini. Oke, di Canva Anda bisa menggunakan media pembelajaran ini, Canva ini, untuk membuat media pembelajaran. Kenapa? Karena Canva sekarang Anda tidak perlu belajar Photoshop seperti dulu, tidak perlu belajar Corel untuk membuat data, membuat gambar dan lain-lain. Anda tinggal gini kan. Ya, nih contoh. Anda nanti akan mengajar tentang istimewa. Nah, ya. Tampilan ini, teman-teman semuanya, ini yang kita sebut dengan LK, lembar kerja. Ini lembar kerja. Jadi ada sekarang mendengarkan yang mengambil istima'ul mufradat. Apa petunjuknya? Silakan dengarkan audio video berikut dengan cara individu atau kelompok lah, buatin kelompok atau individual. Kemudian lengkapi naskah yang kosong sesuai dengan video yang Anda dengar. Ini. Jadi nanti yang kita berikan ke siswa adalah video ini, apa ini? Sorry, teks ini yang materi at-ta'lim bainal madhi wal hadir. Nah, apa yang baru yang perlu kita inikan teman-teman semuanya? Yang begini. Itu apa nih? Ya, ini ya. التعليم بين الماضي هناك اختلافات كثيرة بين التعليم في الماضي والتعليم في الحاضر. ومن تلك الاختلافات أن فرص التعليم كانت قليلة في الماضي. Sehingga kita bisa membuat media sendiri, membuat video sendiri. Loh Pak, ini gimana kalau pakai foto kita? Iya, fotonya pakai foto kita, tapi suaranya bukan suara kita. Jadi kita bisa menggunakan Canva dalam proses pembelajaran, membuat media pembelajaran berbasis sistema. Ya tentu kalau kita menggunakan proses pembelajaran daring begini agak susah ya, kecuali kita semuanya satu tempat atau semuanya pegang laptop. Nah, apa yang akan dilakukan dengan istimewa gini? Kan lebih gampang, teman-teman. Sehingga nanti Anda akan menyiapkan data ini di print yang at-ta'limu bainal madhi wal hadir, kemudian data-data ini diberikan ke siswa ini. Siswa akan mendengarkan. Di samping mendengarkan, dia akan dengan seksama melihat kok ini ustadznya tapi yang ngomong bukan suara ustadznya. Nah, jadi kita bisa membuat ini. حيث كان يلتحق بالمدارس طلاب قليلون هم في الغالب أبناء الأغنياء Ya. وسكان. Apa catatannya? Jangan menjebak siswa. Jadi ketika kita satu seret begini, ini satu baris, satu baris, satu baris, itu artinya ini satu kata. Berbeda nanti kalau Anda mau dua kata, tinggal dibuat gini. التعليم بين الماضي والحاضر. Jadi kalau nanti Anda mau membuat dua kata, ya diberikan dua titik-titik tapi dispasi dipisah sehingga dia akan paham. Coba sekarang kalau yang di ini. التعليم بين الماضي والحاضر هناك اختلافات كثيرة بين Ya, التعليم. di sini apa pilihannya? Hunaka ikhtilafatun katsiratun, jadi satu kata. Nah, nanti kalau di pertemuan berikutnya Anda pengen dua kata, ganti temanya, nanti dibuat التعليم begini. بين الماضي والحاضر هناك اختلافات كثيرة بين التعليم في الماضي Nah, sehingga
proses pembelajaran apa media pembelajaran yang Anda lakukan, proses pembelajaran yang Anda ajarkan kepada siswa di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu beda. Strateginya beda, walaupun medianya hampir sama, tapi siswanya akan beda. Ini contoh yang ketiga. Kita memberikan percakapan pokoknya. Nanti, ini percakapan aslinya begini ya. ماذا Percakapan درست aslinya. اليوم في Nih. Jadi sebenarnya kita memberikan bentuk percakapan. التعليم؟ Nah, apa yang keempat? Kalau umpamanya kita meminta siswanya untuk هناك membuat اختلافات kesimpulan. كثيرة بين Ini التعليم في kalau Anda الماضي ngajar والتعليم في sanawiyah, aliyah, الحاضر. saya kira sudah bisa menggunakan ini. ومن Jadi تلك ini yang kita الاختلافات berikan أن fahmul فرص masmu' التعليم atau fahmul كانت makruh. قليلة في الماضي، حيث كان يلتحق بالمدارس طلاب قليلون. Perintahnya bisa macam-macam. Di kota ini Anda meminta mereka nulis dalam bahasa Indonesia atau menulis kembali dalam bahasa Arab tapi bilogatik. Jadi tuliskan kesimpulan yang Anda dengar dengan bahasa Indonesia silakan. Atau tulis kembali apa yang Anda dengar, tulis kesimpulan dari audio atau dari video yang Anda dengar dengan bahasa Arab. Ini, coba dengarkan kembali dan tulis dengan bahasa Arab. Tapi kita tidak menyuruh dikte. Semuanya teks, semua teksnya ditulis. Karena ini kita bukan istimak, tapi fahmul masmu'. Jadi memahami apa yang kita dengar. Kalau istimak berarti yang seperti ini. Nah, ini istimak. التعليم بين الماضي والحاضر. Ya, ini istimak. هناك اختلافات كثيرة بين التعليم في الماضي. Mungkin nanti Anda mau membuat ngajar mau التعليم بين contoh الماضي ya. والحاضر. Anda mau meminta siswanya untuk nahwu praktis, an-nahwu was-sarf at-tatbiqi ya. Kita bisa membuat dari Canva ya. Nanti diminta apa yang kuning, yang berwarna kuning dan yang berwarna merah. Jadi perintahnya tentukan kaidah nahwu yang berwarna kuning dan sorof yang berwarna merah ini. Ikhtilafat katsirah ini kedudukannya apa? Furos ini jadi apa? Kalau dari sisi sorofnya apa? Jadi kita bisa تتوضأ ثم يصلي الصبح. ya. Nih. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan media tahlil al-akhta. Ya, tahlil al-akhta. Coba sekarang satu perangkat ini, satu paragraf yang atas ya. Satu paragraf yang atas. Tahlil al-akhta ini artinya menganalisis teks yang salah. Coba satu paragraf yang atas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kata. Coba cari mana teks dari 21 kata ini yang salah menurut Anda. Oke, hitung dulu. Ada berapa yang salah di 21 kata ini? Silakan. Anda tinggal menyebutkan ada berapa kata. Berapa jumlah kata yang salah. Enam. Oke, yang lain. Yang lain? Ya, repotnya daring begini, nggak bisa dilihat. Oh, jangan-jangan zoomnya jalan, orangnya tidur. Ada 6. Yang lain? Oke, coba A. Yang pertama yang mana yang salah menurut Antum? Yes, Mubakiran yang benar. Mubakirun yang benar. Mubakiran. Asani. Coba sebentar. Ada yang berbeda dari 6? Ada yang berbeda dengan 6? Enggak ada. Oke. Yang kedua. Yang salah tatawaddo. Harusnya Ya tawaddo. tawaddo. Yang ketiga. As-subhi yang benar. Subha. Salasa. Yang keempat. Al-futuri yang benar. Oke, yang keempat. Yang kelima.
Yadhabu yang benar. Yadhabu. Oke. 5. 6 yang benar. Al-kabirati. 6. Siapa yang lain? Salah. Kurang. Ada yang tambahan? Tambah satu lagi. Ada 7 yang salah. يدرس أستاذ. Mana? هو يدرس في الفصل الثاني. Yang ini, yang paragraf atas saja, yang bawah nggak usah. Oh, yang atas saja. Oke, yang atas saja. Ada 7. Al-kabiratu Ustaz. Yadhabu tadi Ustaz. Al-kabiratu sudah tadi. Yadhabu sudah tadi. Yadhabu Uktihi. sudah. Uktihi Ustaz. Ma'a ukhtihi yang benar. Uktiha. Ma'a ukhtiha. Hanya kembali ke mana? Hasan itu laki. Oh, enggak benar Ustaz. Nah, benar. Ayo, kurang 1. يصلي أستاذ. Yu, يتوضأ. يصلي. yusol. Yang benar apa? Ini yang salah. Yusolli. Salah. Yang benar? Enggak benar-benar Ustaz. Benar. Ustaz, Hasanu Ustaz. yatanawalu hasanun. Hasanun yang mana ini? Yang Hasanun pertama. yatanawal. Hah? Yatanawalu Hasanun. hasanu. Yang Oh. benar? Hasanun. Hasanun. Oke, good. Jayid. Nah, teman-teman semuanya, ini yang kita dengar dengan tahlil al-aqta. Hadhihi al-wasail at-ta'limiyah fi ta'limil qawaid. Fi ta'limil qawaid. Walakin hadhi nukhassis fi tahlil al-aqta. Materi ini lebih sulit daripada yang ini. Ya kan? Kalau ini gampang. Kita tinggal cari kira-kira ini jadi apa, jadi apa, jadi apa. Tapi kalau yang ini ditanya kalau siswanya tidak paham nahwu, sudah benar semua Ustaz. Ini harokatnya lengkap. Gitu kan begitu kan? Nggak ada yang salah gitu. Ya, tetapi ini namanya tahlil al-akhta. Analisis teks yang salah, kita membuatkan media pembelajaran kepada siswa yang belum pernah dipakai oleh guru-guru kita. Jadi yastaiqidhu hasanun mubakkirun. Ya, yang benar mubakkiran. Orang tidak akan bisa memperbaiki mubakkirun itu mubakkiran kalau nahwunya tidak dobit. Kalau nahwunya setengah-setengah, kita benar semua ini. Ya, karena kita paham bahasa Arab, maka paham qawaid, maka kita bisa ngoreksi. Nah, orang yang tahlil al-akhta itu makanya disebutkan analisis teks yang salah. Nah, orang yang bisa menganalisis berarti mereka yang paham. Bukan apa tahu ya, tapi ini untuk urusan paham. Jadi bagaimana kedudukannya ini semuanya. Ini tahlil al-akhta. Nah, ini yang teman-teman harus coba kembangkan bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis IT. Teh visual, ada pertanyaan? Ustaz, mafhum. Ya. Jadi ini kaifa nu'allim, kaifa nasta'mil al-wasail at-ta'limiyah. Oke. Satu lagi teman-teman semuanya yang pengen saya kenalkan bagaimana mengajarkan menggunakan media pembelajaran. Tinggal nanti dicoba bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis Canva. Oke, yang berikutnya teman-teman ada satu lagi yang pengen saya sampaikan. Nih. Ya. Book Creator.
kita akan membuat bahan ajar. Jadi kalau besok Anda nyusun skripsi bisa menggunakan bahan ajar, maka bisa menggunakan Book Creator. Ya. Tampil di layar Anda kelihatan? Ustaz manzur Ustaz. Ustaz. Kelihatan, Ini Ustaz. ini yang kita dengan ini contoh satu ini untuk madrasah ibtidaiyah ada buku. Jadi Anda bikinnya flipbook, tetapi flipbook ini berbasisnya IT. Jadi nanti kita buka namanya. Nah, ini sudah ada. Nah, tinggal tambahkan video karena di Book Creator itu Anda bisa menambahkan, dia bisa insert video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Kita bisa kabar bikin. Akhi dan Ukhti hari ini? Jadi kita bisa menambahkan. Setelah link Ustazah bagikan, Akhi dan Ukhti Kemudian kita bisa menambahkan materi, bisa menambahkan video atau contoh mau istimewa umumnya al-mawad ad-dirasiyah ya, tinggal ditambahkan audio. Darsul Qur'ani wal Hadith. Ini akan menjadi media. Darsul Lughatil Jadi temanya adalah ya kalau kita perluas begini ya, tapi jadi ini kan kayak buku bahasa Arab, bahan ajar al-mawad ad-dirasiyah ala asasi teknologi. Jadi kalau Anda mau menuliskan skripsi ya tulis tatwir al-mawad ad-dirasiyah fi ta'limil lughatil arabiyyah ala asasi Book Creator. Jadi begini. Jadi kita mengajarkan ini mau istimewa begini. Darsul Aqidati wal Akhlaq. Ya. Suaranya dari mana, Pak? Gampang suaranya itu. Anda bisa menggunakan Canva, itu juga bisa bikin suara atau bisa menggunakan rekaman teks ya. Karena sekarang ada voice to text. Ya. Ada text to voice. Jadi ada aplikasi voice to text, suara menjadi teks, ada atau text for voice ya. Jadi dari teks menjadi suara. Nah, ini juga bisa digabung dengan Wordwall untuk evaluasi. Jadi kita buatkan gini contoh ini. Nah, ini dicocokkan. Ini kan sudah ada perintah. Kalau di bukunya do alamati wafqan lima sami'ta. Ini yang benar wafqan bima sami'ta. Ini bisa mencocokkan gitu. Cocokkan garis dan segalanya. Nah, gimana caranya? Anda bisa berbantukan dengan Wordwall. Ini bisa insert. Jadi ini bisa di-insert Wordwall itu sehingga nanti ketika proses pembelajaran Anda bisa berbasis IT. Jadi tampilannya begini. Start. Nah, ini kan Darsul Lughatil Arabiyyah. ya, Darsul Lughatil Arabiyyah. Pilih. Kalau kita pilih fikih berarti salah. Atau jadi nanti kita bisa lanjut. Ilmil Alam. Ya, Darsul Ilmil Alam gitu. Ya, kalau buat sahih begitu. Jadi materi ini nanti Darsul Riyadhah. bekerja sama dengan Wordwall. Sehingga tampilan Anda di Book Creator ini akan menarik. Jadi bahan ajarnya berbasis IT, semuanya sudah bisa tampil dalam satu layar. Ini kalau menggunakan Book Creator. Maka caranya gimana? Anda tinggal download Book Creator, install, nanti Anda akan belajar secara individual. Ya, Anda bisa masuk sendiri. Ya. Jadi kita bisa mengkreasi sendiri media apa yang sesuai dengan keinginan kita semuanya. Tab V soal. يكفي أستاذ. طيب جزاكم الله خيرا ونلتقي فيما بعد إن شاء الله نلتقي مرة ثانية معي في تعليم اللغة العربية على أساس التكنولوجي. Nanti materinya saya berikan ke Anda. Kemudian di berikutnya nanti akan belajar kaifa nu'allim al-lugha al-arabiyyah nadha al-wadhifah fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah fi LMS. Ya, nanti saya akan ajarkan bagaimana menggunakan LMS yang berbasis web ataupun yang berbasis aplikasi Google. Ya. Taib jazakumullah khairan. Nakhtim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wa ijazik, insya Allah. Kon jazilan Ustaz. Afwan.